Selamat siang anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua, salam olahraga. Berjumpa kembali dengan saya Agustinus Yopi Andrianto. Hari ini Bapak ingin membuat video tentang materi ujian praktek khususnya untuk kelas 9 SMP Strada Santa Ana yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 April 2021. Duh, Pak, kan ujian prakteknya masih lama. Ya, betul sekali. Oleh karena itu, Bapak ingin membuat videonya dari sekarang supaya kalian ada gambaran atau kalian dapat mempersiapkan diri supaya nanti pada saat pelaksanaan ujian kalian sudah siap semua. Ya. Khusus untuk ujian praktek kita di SMP Strada Santa Ana, Bapak ingin mengambil secara langsung, ya, melalui via Zoom atau video call. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kalian silakan mempersiapkan diri supaya nanti pada saat hari H atau hari pelaksanaan kalian sudah siap semua. Oke? Baik, untuk materi ujian praktek terbagi menjadi dua. Yang pertama materi tes wajib, yang kedua materi tes pilihan. Nah, untuk materi tes wajib, Bapak mengambil dari materi kebugaran jasmani yang meliputi sit up, push up, squat thrust, dan skipping. Ya, untuk materi tes pilihan, nah ini Bapak ambil dari beberapa cabur olahraga. Yang pertama cabur olahraga bola basket. Ya, untuk tes ujiannya passing chest pass di tembok. Yang kedua cabur olahraga bola voli. Untuk tesnya passing bawah sama di tembok. Yang ketiga cabur olahraga sepak bola. Untuk tesnya passing bawah bagian dalam, kaki bagian dalam, ya, sama di tembok juga. Dan yang terakhir ini khusus nih, lempar tangkap bola tenis, untuk bola tenis, ya. Jadi nanti Bapak akan praktekkan juga supaya kalian tahu. Itu untuk materi pilihan, kalian Bapak beri kesempatan untuk memilih salah satu dari cabur-cabur yang sudah ditentukan itu. Tadi ada 4 cabur, ya. Kalian pilih yang paling mudah, yang menurut kalian paling gampang untuk ujian praktek kalian, ya. Jangan pilih yang paling sulit, ya. Yang cari yang paling mudah. Oke. Berikut adalah rangkaian dari ujian praktek yang akan diselenggarakan di SMP Strada Santa Ana khususnya untuk kelas 9, ya. Bapak juga akan membuat video atau contoh praktek tentang ujian praktek yang akan diselenggarakan di SMP Strada Santa Ana. Nah, sebelum itu hal yang wajib kalian lakukan yang pertama adalah pemanasan, ya. Mari kita langsung saja ke videonya. Baik anak-anak, setelah selesai melakukan pemanasan,
kita langsung saja masuk ke materi praktek yang pertama, yaitu tes wajib yang tadi meliputi sit up, push up, squat thrust, dan skipping. Untuk sit up, Bapak juga sudah membuatkan tabel atau format penilaian yang perlu kalian cermati. Di situ nih, kalian bisa lihat di depan layar ini. Yang perlu kalian cermati, di situ ada keterangan sit up dalam waktu 60 detik kalian mampu melakukan berapa. Nah, di situ ada keterangan siswa dapat melakukan misalnya, dan di sampingnya ada nilainya. Jika kalian bisa melakukan banyak, otomatis nilai kalian pasti sudah bagus. Di situ ada keterangan, bisa dicermati dulu. Sudah jelas ya? Oke. Untuk video praktek dulu juga Bapak sudah pernah mencontohkan dari video sebelumnya, dari materi kebugaran jasmani ya. Bapak ambil dari situ, kalian bisa cermati ya perbedaan antara gerakan yang putra dan gerakan yang putri seperti apa. Seperti itu ya. Oke, kita simak saja videonya. Untuk materi yang kedua yaitu sit up. Sit up ada dua tipe. Yang pertama sit up putra dan sit up putri. Bapak akan contohkan gerakan yang pertama adalah sit up putra. Oke, langkah-langkahnya yang pertama berbaring dengan punggung menempel di lantai dan lutut menekuk. Tempelkan kaki ke lantai atau kaitkan kaki pada pegangan. Kalian juga bisa meminta bantuan seseorang untuk memegangkan kaki Anda. Yang kedua, taruh tangan di samping kepala dan menyentuh telinga. Hindari mendorong leher ke atas. Yang ketiga, tarik nafas dan angkat tubuh bagian atas serta tekukan ke arah lutut. Hembuskan nafas saat Anda melakukan gerakan tersebut. Yang keempat, turunkan badan bagian atas secara perlahan ke lantai kembali dan tarik nafas saat kembali ke posisi semula. Pastikan Anda menurunkan seluruh bagian tubuh ke lantai. Baik anak-anak, untuk gerakan yang kedua yaitu sit up putri, hampir sama gerakannya dengan sit up putra. Oke, langkah-langkahnya yang pertama, berbaring dengan punggung menempel di lantai dan lutut yang menekuk. Tempelkan kaki ke lantai atau kaitkan kaki pada pegangan. Kalian juga bisa meminta bantuan seseorang untuk memegangan kaki kalian. Yang kedua, taruh tangan di depan dada, lalu silangkan di bahu. Hindari mendorong leher ke atas. Yang ketiga, tarik nafas dan angkat tubuh bagian atas serta tekukan ke arah lutut. Hembuskan nafas saat Anda melakukan gerakan tersebut. Yang terakhir, turunkan badan bagian atas secara perlahan ke lantai kembali dan tarik nafas saat kembali ke posisi semula. Pastikan Anda menurunkan seluruh bagian atas tubuh ke lantai. Baik, untuk materi yang kedua yaitu push up ya. Bapak juga sudah membuatkan rubrik penilaiannya. Silakan kalian cermati ini yang di depan. Nah, ini sama waktunya, waktu pelaksanaannya 60 detik. Kalian harus bisa mampu berapa. Di situ sudah langsung ada nilainya ya. Mohon dicermati bagian penilaiannya ya. Jadi supaya kalian ada gambaran. Nah, oke. Sama Bapak juga dulu pernah membuat video praktek tentang push up materi kebugaran jasmani. Bapak ambil dari video lama. Kalian bisa simak videonya
dan cermati untuk gerakan yang putra seperti apa, untuk gerakan yang putri seperti apa. Silakan dipahami dan dilakukan. Oke, mari kita simak video. Saya akan mencontohkan pusat putra terlebih dahulu. Oke, untuk yang pertama, letakkan kedua tangan Anda di atas lantai dengan posisi kedua tangan terbuka selebar bahu tangan Anda. Yang kedua, bagian kaki Anda bertumpu pada ujung jari kaki sampai posisi tubuh Anda lurus secara sempurna. Ingat, jangan sampai bagian bokong menonjol. Yang ketiga, turunkan bagian bahu secara lurus sampai membentuk siku 90 derajat. Yang keempat, lalu dorong bagian bahu Anda dan lengan sampai lurus ke depan sambil melakukan ambil nafas. Yang terakhir, kerjakan bolak-balik sampai hasilnya maksimal. Baik anak-anak, Bapak akan mencontohkan gerakan yang kedua, yaitu push up putri. Pertama-tama, posisi telapak tangan di atas lantai dengan tangan lurus, jarak tangan kanan dan kiri sejajar di bawah bahu. Yang kedua, posisi lutut menempel pada lantai, posisi punggung hingga lutut harus sejajar lurus. Yang ketiga, kemudian tekuk siku Anda dan turunkan dada ke atas lantai. Turunkan dada Anda hingga hampir menempel pada lantai. Sebelum hingga menempel, dorong siku Anda kembali lurus menjauhi lantai. Yang terakhir, lakukan gerakan ini berkali-kali hingga hasilnya maksimal. Baik anak-anak, untuk materi yang ketiga yaitu skotras, Bapak juga sudah membuatkan rubrik penilaiannya. Silakan dicermati di depan ini. Nah, ya, silakan dibaca. Nah, ada di situ ada keterangan kalian skotras melakukan dalam waktu 60 detik berapa, dan di situ juga ada nilainya langsung ya. Jadi kalian sudah ada gambaran ya di situ ya. Nah, untuk contohnya, contoh skotras, kalian ada yang sudah tahu? Oke, kalau tidak tahu, Bapak contohkan seperti ini gerakannya. Oke, mari kita simak video. Baik anak-anak, di sini Bapak akan mempraktekkan atau mencontohkan bagaimana cara melakukan gerakan skotras. Oke. Yang posisi yang pertama, kita dari berdiri. Ya, tahap yang pertama seperti ini. Berdiri, yang kedua jongkok. Ya, berdiri yang di sini ya. Yang pertama berdiri, kedua jongkok, ketiga kaki ke belakang seperti ini, keempat loncat. Ya, itu gerakannya. Contoh lagi ya, posisi yang pertama berdiri, jongkok, ya, tangan di bawah, ke belakang, depan, loncat. Oke, gerak cepatnya seperti ini. Nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu adalah gerakan skotras, kurang lebih seperti itu. Oke. Baik anak-anak, kita masuk ke materi yang terakhir di materi tes wajib, yaitu materi skipping. Nah, Bapak juga sudah membuatkan rubrik penilaiannya. Silakan dicermati sendiri. Ya, Bapak beri waktu untuk mencermati. Oke. Sudah? Oke. Seperti itu ya. Jika kalian bisa melakukan sampai 60
Nah, kalian dapat nilai berapa gitu. Semakin banyak kalian melakukan, semakin bagus nilai yang kalian dapat. Oke, itu untuk materi skipping. Nah, untuk videonya atau contohnya Bapak ambil dari materi atau video sebelumnya. Bapak dulu pernah membuat video kebugaran jasmani tentang skipping. Bapak ambil dari situ. Silakan kalian cermati ya. Tidak asal skipping ya. Dilihat caranya, posisi badan kita, kaki kita seperti apa ya. Jika ada yang benar, kenapa kalian tidak melakukan yang benar ya? Jangan asal. Oke, mari langsung saja kita lihat video skippingnya. Untuk materi yang keempat adalah bermain skipping. Bapak akan berikan cara melakukan skipping dengan benar. Oke, langkah-langkahnya yang pertama, pastikan panjang tali yang digunakan sesuai dengan tinggi badan kalian. Untuk mengetahuinya, berdiri dengan menginjak bagian tengah tali sambil memegang kedua tali. Rentangkan kedua tangan ke samping. Yang kedua, mulai gerakan dengan memposisikan kedua tangan dengan benar. Posisikan kedua lengan atas merapat dengan tubuh, siku sejajar dengan pinggang, tekuk lengan bawah ke atas hingga membentuk sudut kurang dari 40 derajat. Semakin kecil sudut yang dibentuk, semakin baik. Gerakan yang ketiga, pergelangan tangan memutar untuk memutar tali. Yang keempat, tidak perlu melompat terlalu tinggi untuk menghindari tali. Usahakan maksimal tinggi lompat hanya mencapai 2,5 cm dari lantai. Yang kelima, pastikan kedua telapak kaki selalu berhadap ke bawah saat melompat. Mendarat dengan posisi agak jinjit agar tidak mudah lelah. Yang keenam, angkat kaki secara bersamaan jika melakukan skipping 2 kali dan angkat kaki secara bergantian jika melakukan skipping 1 kali. Yang ketujuh, saat melakukan lompat tali, pandangan lurus ke depan agar selalu fokus. Baik anak-anak, sekarang kita masuk materi tes yang kedua, yaitu materi tes pilihan ya, yang meliputi yang pertama bola basket, yang kedua bola voli, yang ketiga sepak bola, yang keempat bola tenis. Oke, ada 4 cabur olahraga. Silakan kalian nanti pilih salah satu yang menurut kalian paling gampang. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, untuk pembahasan yang pertama, cabur olahraga bola basket, Bapak juga sudah membuatkan format penilaiannya, kurang lebih seperti ini. Silakan kalian cermati. Di depan sudah muncul. Oke, silakan dicermati. Untuk penilaiannya passing chest pass di tembok, kalian mampu melakukan berapa dalam waktu 60 detik ya. Kalian bisa lihat di situ keterangan kalian dapat melakukan berapa, di situ langsung ada nilainya yang di sampingnya. Nah, itu. Jika kalian dapat melakukan banyak ya pasti otomatis nilainya pasti besar juga. Sekarang kita masuk ke contohnya. Bapak akan contohkan langsung seperti apa gerakannya. Mari kita simak videonya. Oke, baik anak-anak, kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu cabur pilihan atau tes pilihan materi bola basket ya. Yang pertama, posisi pada saat melakukan passing ya, kaki buka selebar bahu seperti ini ya. Targetnya sama 1 meter lengan kalian masing-masing ya, sesuaikan sendiri. Oke, saya berharap nanti pada saatnya seperti ini ya kondisinya ya, ada batas jaraknya dengan tembok seperti ini ya.
ya. Oke, waktunya sama 60 detik. Rugi penilaiannya juga sudah saya berikan ke kalian. Kita langsung saja ke prakteknya ya. Oke, yang penting posisi badan tidak boleh lewat dari batas yang sudah diberikan. Oke, langsung saja kita tesnya. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini chest pass. Semakin cepat kalian melakukan passing, otomatis nilai kalian semakin besar ya. Dalam waktu 60 detik. Oke, cukup. Contoh passing chest pass bola basket seperti ini. Semoga kalian dapat. Baik anak-anak, kita masuk di tes yang kedua, di materi tes pilihan yang yaitu bola voli. Bapak juga sudah membuat format penilaiannya ya. Silakan kalian cermati di depan. Kurang lebih seperti itu. Ya, oke, sudah dicermati. Nah, untuk gerakannya passing bawah, lihat posisi lengan. Dulu juga Bapak pernah membuat materi pembelajaran tentang passing bawah ya. Bapak ambil dari situ. Silakan kalian cermati gerakannya ya. Untuk batas tesnya, lihat jaraknya ya. Kurang lebih 1 meter ya. 1 meter lebih setengah ya. 1 meter setengah untuk jaraknya, jarak passingnya. Oke, tidak usah panjang lebar, kita langsung saja ke contohnya. Mari kita simak video. Sekarang passing bawah. Pertama-tama sama, kaki buka selebar bahu, lutut agak ditekuk. Yang terpenting adalah posisi lengan kita. Telapak tangan saling berpegang erat, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Kalau Bapak seperti ini, lebih mudah lepasnya ya. Dan lengan harus sejajar dengan lengan kanan dan kiri. Posisi badan tetap seperti ini ya, tidak tegak. Oke, contoh, Bapak akan contohkan dengan sama passingnya 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lihat telapak tangan Bapak, lengan Bapak sejajar ya. Diayunkan saja. Kurang lebih seperti itu. Baik anak-anak, untuk tes yang ketiga dari tes materi pilihan yaitu cabur olahraga sepak bola. Bapak juga sudah membuatkan format penilaiannya. Silakan kalian cermati sendiri, kurang lebih seperti itu ya. Sama waktunya 60 detik. Kalian harus bisa mampu berapa, di situ sudah ada targetnya dan juga sudah ada nilainya. Silakan dicermati sendiri ya. Untuk contohnya nanti Bapak akan buatkan video contoh untuk sepak bola, yaitu passing kaki bagian dalam di tembok ya. Nanti jaraknya kurang lebih 1,5 meter ya. Kalian bisa simak sendiri nanti videonya. Oke, mari kita langsung saja ke video. Oke, baik anak-anak, kita masuk ke tes yang ketiga, yaitu cabur olahraga pilihan, yaitu materi sepak bola. Materi yang diujikan adalah passing kaki bagian dalam ya. Dulu Bapak pernah membuat video prakteknya. Di sini akan Bapak ulang kembali bagaimana cara melakukan passing kaki bagian dalam. Oke, untuk jaraknya
jarak ujian sama 1 meter lengan kita atau lengan kalian. Bapak berharap nanti pada saat tes ujian kondisi atau lapangan seperti ini ya, ada batasnya, ada temboknya. Oke, seperti itu. Untuk tesnya ini Bapak beri tips ya. Nanti kalau pengen cepat passingnya, kan ini kan kita yang penting cari target sebanyak mungkin dalam waktu 60 detik ya. Passingnya ya harus cepat seperti ini. Yang penting pas perkenaan bola tepat kaki bagian dalam. Kalau kalian seperti ini boleh kontrol, cuma lama ya. Kan kita nyari poinnya, nyari banyaknya. Jadi kalau bisa harus cepat. Gitu ya. Seperti itu. Oke, itu tips biar passing kalian maksimal atau banyak. Yang terpenting pada saat passing, posisi kaki pada saat kena bola itu tepat ya. Dan kalau syukur-syukur bisa cepat. Kontrol boleh, kan pasti lama. Oke, baik, ini cukup. Oke, baik anak-anak, kita masuk tes yang terakhir, yaitu tes yang keempat di materi tes pilihan, yaitu cabur olahraga bola tenis ya, atau bola kecil. Bapak juga sudah membuatkan format penilaiannya, kurang lebih seperti itu. Jika kalian bisa melakukan banyak, tentu pasti nilainya bagus. Silakan dicermati di depan. Kurang lebih seperti itu. Untuk jarak lemparan ya, yaitu 1 meter ya, 1 meter dari tembok ke kita. Oke, nanti Bapak akan contohkan juga seperti apa sih cara melempar tangkap bola tenis. Oke, mari kita simak video. Oke, baik anak-anak, kita masuk ke penilaian yang keempat di kategori tes pilihan, yaitu cabur olahraga bola tenis ya. Bolanya seperti ini atau bola kasti. Ini Bapak akan mencontohkan. Yang pertama untuk target atau batas kita start ya, kurang lebih 1 meter lengan kita ya, lengan kalian 1 meter. Ini kayaknya lebih ya, 1 meter segini. Oke, cara penilaiannya ya, posisi badan tidak boleh pada saat melempar ya, posisi kaki tidak boleh melewati garis yang sudah ditentukan ya. Jadi nanti pada saat tes saya berharap kalian seperti ini kondisinya ya, ada batas jaraknya, ada temboknya. Jadi saya tahu ya, kalau kalian tidak ada batasnya saya tidak tahu. Jadi saya harap nanti pada saat tes kalian gunakan batas atau pembatas jarak tembok dan kita. Oke, itu untuk jarak. Dan untuk lemparan seperti biasa di tembok seperti ini ya, boleh kiri seenak kalian, seluruh kanan aja ya, kiri agak susah. Dalam waktu 60 detik ya. Semakin banyak kalian melempar ya, semakin cepat, semakin banyak yang poin yang kalian peroleh. Oke, jadi nilai kalian pasti besar. Di situ juga tadi Bapak sudah membuatkan rubric penilaiannya. Silakan kalian lihat sendiri ya. Semakin banyak kalian melakukan ya. Ya kurang lebih seperti itu contoh lempar tangkap bola tenis ya. Baik anak-anak, ini sudah waktunya saya undur diri dari pertemuan ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi kalian dapat mengerti dan memahami tentang
uprak yang akan diselenggarakan di SMP Serada Santa Ana, khususnya untuk kelas 9 ya. Bapak berharap kalian mempersiapkan mulai dari sekarang ya untuk uprak PJOK ya, karena nanti pada saat pelaksanaan di tanggal 14 April 2021 Bapak ambil secara langsung ya, melalui via Zoom atau video call. Nanti di situ Bapak akan bagi per kelompok. Untuk waktu peserta per orang pada saat ujian praktek, Bapak beri kesempatan satu orang 6 menit ya. Silakan gunakan waktu itu semaksimal mungkin. Jika lebih dari waktu yang sudah saya berikan, saya anggap dis atau saya tidak hitung ya. Jadi silakan kalian manfaatkan waktu semaksimal mungkin. 6 menit cukup ya, pasti. Dan untuk tempat, mulai dari sekarang kalian pikirkan tempat yang pas untuk nanti pada saat kalian ujian praktek ya. Saya tidak mau pada saat hari H kalian bingung cari tempatnya ya. Ini mumpung masih lama ya. Kalian pikirkan tempat yang pas nanti pada saat hari H untuk ujian praktek. Karena ujian kita tidak video, melainkan langsung ya, via Zoom atau video call. Jadi mohon silakan cari tempat yang pas untuk kalian syuting ya, untuk kalian praktek ya. Silakan kalian pelajari di rumah ya, praktekkan di rumah, siapkan alat dan bahan yang diperlukan pada saat ujian praktek nanti. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.